pasti. Nah di sini berarti menunjukkan untuk nasihat yang ketiga, uhibbuka. Kalau kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dalam kitabnya Hasyiatul Bajuri, pengertian cintanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imtisalu amrihi wajtinabu nahyihi. Atau kalau kita terjemahkan itunya imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu namanya bentuk kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Habib Sulaiman Ad-Darani, jika engkau ya Allah memasukkan aku ke neraka, pasti aku akan ngasih tahu penduduk neraka, aku cinta kepadamu. Jadi mungkin di sini maksudnya diantaranya ya dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, itu bisa mengurangi lah ya, bisa mengurangi masa waktu ya, masa tahanan masa apalagi dispensasi, asimilasi namanya ya kemarin ya, pengampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksudnya begitu, di antaranya begitu ya. Jadi dengan kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala bisa kita tinggalin, itu bisa mengurangi masa waktu ya kita di neraka ya, di neraka. Bisakah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Bisakah? Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa gitu ya. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dengan sebenarnya, itu kayaknya susah ya, susah. Dengan sebenar-benarnya itu pengertiannya apa? Sedetik pun jangan pernah lupa sama Allah. Tuh sebenar-benarnya. Sebenar-benar takwa itu pengertiannya sedetik pun jangan pernah lupa sama Allah. Terus yang kedua, sedetik pun jangan pernah maksiat kepada Allah. Sedetik pun ya, sedetik pun. Terus sedetik pun jangan berbuat dosa sama Allah SWT. Bisa apa enggak itu? Bisa. Sedetik pun, ini haqqatu qoti ya, haqqatu qoti, pengertian sebenar-benar takwa. Kayaknya susah ya, itu buat kita susah. Sahabat aja komplain sama Nabi. Sahabat aja komplain, Rasulullah ini gimana? Saya nggak sanggup kayaknya Rasulullah begini saya ini. Oh tenang, ada ayat lain. Ya, ada apa? Ayat lain. Di surah At-Taghabun ayat 16. Coba apa bunyinya surah At-Taghabun ayat 16? Surah At-Taghabun ayat 16. Apa? Surah At-Taghabun ayat 16. Nggak apa-apa, kita kan bukan ini, kita mah bukan hamilul Quran. Tapi kita hamilul Quran, penghafal Quran juga, walaupun cuma satu ayat kan, satu ayat bagian dari Quran juga.
Ya. Zikrul kul wa iradatul ba'd. Nyebutnya semua tapi maksudnya sebagian, termasuk hafiz juga. Sekalipun cuma Fatihah doang kita apa. Gimana bunyinya gimana? Ayat 16. Surah At-Taghabun ayat 16. Enggak tahu apa angka 16 enggak tahu. Suratnya belum ketemu. Ngerti. Masih nungguin Pak Husni. Gimana? Bunyinya gimana surah At-Taghabun ayat 16? Wattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Iya. Fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum. Maka takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, ini ayat ini nih yang buat kita. Kalau ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu untuk para nabi dan rasul, ya. Itu untuk para nabi dan rasul. Ketika menjalankan perintahnya. Memang sih kalau untuk menjauhi ya harus, tapi tetap aja butuh proses, ya. Tetap aja menjauhi larangan Allah pun butuh proses. Ya buktinya kan ada pengharaman apa? Pengharaman yang butuh proses, pengharaman khamr. Iya, pengharaman khamr kan. Gak apa-apa dah, masih boleh sholat sambil mabok, sambil ngeplay, gak apa-apa. Gitu kan. Yang penting dia masih mau ngerjain terus. Jangan hitung dulu, akhirnya lama-lama hilang kan. Tadrijian, secara berproses. Nah, jadi di sini uhibbuka. Kalau kita sandarkan ke kita, orang awam yang ya mastata'tum, kecintaan kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya semampu kita, semampu kita. Tapi bukan kita mampu-mampuin, ya. Bukan kita mampu-mampuin, bukan. Lah kan tadi katanya semampu kita. Yaudah gua nggak mau lah, jangan begitu, salah lagi kalau begitu. Ya salah lagi. Jadi bukan dimampu-mampuin, aduh gua kayaknya nggak mau lah, jangan ya begitu ya. Istata'tum. Nah itu dia. Jadi kita itu takwanya bukan haqqa tuqatih. Bukan. Tapi mastata'tum. Makanya dalam hadis pun riwayat Imam Bukhari begitu juga ada, ya, begitu juga apa di sana, wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, fa'alu minhu mastata'tum, maka kalian kerjakan dari perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian bukan dimampu-mampuin, maksud bukan, ya. Kalau kamu mampunya begitu ya udah. Contoh seperti pelaksanaan sholat. Ada orang katakanlah sebelum waktu azan udah wudu, ada kan? Ada. Udah siap-siap. Ada orang baru wudu pas udah azan, ada. Ada juga orang wudu udah qomat, baru udah wudu mau sholat. Ada juga udah dapat 1 rakaat, dia baru wudu, ada. Nah itu berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuannya masing-masing kan. Itu udah nyata loh, iya kan? Nyata kan? Kayak kita nih di sini di berapa orang nih, ya kan? Ini beda-beda nih, ya. Beda-beda ketika datang waktu azan umpamanya, beda-beda. Ada yang udah wudu duluan sebelum waktunya datang waktu azan. Ada yang ya tadi prosesnya. Nah itu berarti menunjukkan takwa kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan memaksakan, ya. Tapi lagi-lagi semampu kamu bukan berarti dimampu-mampuin, bukan, ya.
Aduh gua nggak itu nggak bisa nggak bisa begitu. Saat perutnya dia kan. Nah, tapi bukan berarti wah kita harus hakot tukoti. Hakot tukoti itu sedetik pun ente jangan lupa lo sama Allah. Sedetik pun ente jangan lupa sama Allah. Ente nggak tidur emang? Ente nggak tidur? Apalagi di jalan lihat cewek aja. Like kita mah nggak tidur aja, kayak sering lupa sama Allah. Iya. Apalagi waktu tidur udah. Nah. Maka mirip. Jadi uhibbuka pengertiannya aku mencintaimu ya Allah, aku melaksanakan perintah-perintahmu, menjauhi larangan-laranganmu semampu aku. Ya, semampu aku pengertiannya bukan dimampu-mampuin, bukan ya. Bukan semampu aku. Karena orang pun melaksanakan perintah sholat aja. Itu beda-beda. Katakanlah habis sholat nih, habis sholat. Habis sholat ya ada yang langsung ada yang tarnya lebih lama. Ini juga udah menunjukkan, ya kan? Udah menunjukkan bahwa kemampuan orang melaksanakan perintah Allah itu sesuai kemampuannya masing-masing, gitu ya. Nah, jadi di sini nasihat yang ketiga, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, bukan berarti dimampu-mampuin, itu bisa mengurangi masa tahanan. Ya. Masa tahanan kita di neraka, ya bisa itu bisa. Kayaknya kalau pasti bebas, wah, Lama. ya kalau pasti bebas nggak masuk neraka kayaknya Berat. nggak buat kita berat belum ya. Tapi bisa, tapi yang ngerasa diri aja lah. Terus tidaknya nengok aja lo. Tapi kalau habis diasimilasi masuk surga nganggur masukin lagi neraka. Ya, gitu. Berarti nggak abadan masuk surga itu. Kalau nganggur Terus di sini nasihat yang ke-1 sama kedua buat diri sendiri kan? Kalau yang 1 kedua buat diri sendiri. Sungguh jika engkau ya Allah memberikan akibat negatif atau dosa atau azab kepadaku karena aku berbuat satu dosa, karena aku pelit, aku akan meminta kepadamu. Itu buat diri sendiri. Tapi bagian masuk ke neraka, nasihat yang ketiga, aku pasti ngasih tahu seluruh penghuni neraka. Tuh. Berarti di sini salah satu ajaran Islam adalah apa? Perbuatan negatif ya, perbuatan negatif ketika supaya dihindari, terus akhirnya berakibat positif. Bareng-bareng, ajak apa bareng? Jangan sendirian aja ya, ajak bareng-bareng gitu, kebersamaan tuh. Karena memang kalau yang nomor 3 ini nasihatnya lebih banyak positifnya, lebih melihat kepada diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau nomor 1 nomor 2 untuk diri sendiri, karena kan neraka mah bukan buat kita doang, buat semua orang gitu kan. Jadi kalau akibat negatifnya untuk semua orang, terus kita tahu supaya nggak masuk ke situ, kasih tahu orang. Karena orang bakal sama ke situ-situ juga kalau dia berbuat negatif, akibatnya ke situ. Jadi kalau kita tahu jangan begini, kasih tahu orang gitu, kebersamaan. Ya. Tapi kalau untuk diri sendiri ya masing-masing gitu ya. Kalau untuk diri sendiri manfaatnya untuk diri sendiri qasiroh. Nah itu al-manfaatul muta'addiyah afdalu minal manfaatil qasiroh. Manfaat untuk orang banyak, kita dan orang lain itu lebih afdol daripada untuk diri sendiri. Sikon ya, tergantung sikon ya, sikonnya lihat. Nah itu dia nasihat yang ketiga begitu. Nah, jadi kesimpulannya
nasihat yang kita pelajari pada malam hari ini khusus untuk diri kita sendiri ya, perbanyak istighfar lah, perbanyak istighfar. Istighfar itu bagian daripada maafnya Allah Subhanahu wa taala, yang ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan ya. Pasti Allah ampuni. Jangan putus asa, yang pentingnya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, dosa saya udah banyak, begini begitu, diampuni sama Allah, diampuni ya, pasti diampuni. Jadi berbanyak istighfar. Yang kedua, ketika seseorang diantaranya dia mungkin pelit, koret, medit, bawal kuning ya, terus dia jadi berubah baik gitu ya, murah, dermawan, nah itu berarti dia mendapatkan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Pelit di sini bisa pelit tidak mau melakukan yang wajib padahal yang wajib itu sesuai dengan syarat-syaratnya, atau pelit terhadap sesuatu secara fisik padahal dia ada lebihnya, ataupun juga dia pelit terhadap sesuatu yang dia miliki secara non fisik seperti nasihat, jangan gitu ya. Jangan kita omelin kalau ada orang minta pendapat atau apa gitu ya sama kita. Terus yang ketiga, dengan kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sesuai kemampuan kita masing-masing, itu bisa mengurangi ya masa tahanan kita, masa masa diamnya kita, tinggalnya kita di neraka. Nah itu barangkali nasihat yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Silahkan, barangkali masih ada waktu beberapa menit kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ini tuh masalah sifat pelit ini, menurut Imam Nawawi, pelit itu mengeluarkan yang wajib walaupun sudah cukup persyaratan. Cukup persyaratan. Ya, cukup persyaratan. Tapi kalau kita memasuki di ilmu fikih, kadang-kadang adanya proses hela atau gampangannya meringankan salah satu hukum biar tidak terkena persyaratan. Misalkan kalau dikatakan 88 gram emas satu nisab, harus dia membayar zakat mal. Tetapi dia berkeyakinan bahwa saya biasanya pakai 20 gram. Kalau orang lain melihat 20 gram kan nggak etis, tapi dia berkeyakinan memakai 20 gram. Akhirnya pada saat satu nisab dia tidak terkena zakat mal karena barang itu bukan simpenan atau barang itu dipakai. Ini masuk kaidah mana ya? Pelitnya itu. Berarti di sini kaitannya dengan masalah helah ya, dengan masalah helah. Kalau ditanyakan dia pelitnya masuk kemana, ya pelitnya masuk kemana? Kalau memang itu harta milik dia pribadi, ya kalau memang itu harta milik dia pribadi, kan biasanya emas itu milik perempuan ya, emas itu milik perempuan. Dia punya emas katakan lebih dari nisab 100 gram, ya katakanlah 100 gram, zakatnya tadi berapa? 88 atau 88 ya maksimal 88, minimal 86 lah ya. Kita ambil umpama yang 88. Kalau dia pas waktunya dia seharusnya mengeluarkan zakat emas, dia punya 100 gram, berarti kan udah lebih dari nisab kan. Umpama dia punya besok tanggal berapa nih besok? Tanggal 27
Besok Sabtu tanggal berapa? 27 Juni. 27 Juni ya. Dia punya emas sudah setahun yang lalu tanggal 27 Juni 2019. Nah, entar jam 12 malam, katakanlah kita ngitungnya pakai waktu Masehi ya, pakai waktu Masehi. Seharusnya sih waktunya waktu Hijriah seharusnya ya. Kita katakan ngitung pakai waktu Masehi. Nah, entar nih jam 12 malam lewat 1 menit, itu berarti dia udah 1 tahun kan? Udah 1 tahun menyimpan emas sebanyak 100 gram. Tapi kemudian pas 1 jam lagi mau jam 12 malam dipakai sama dia 20 gram. Berarti kan sisanya jadi 80 gram. Berarti kan kurang dari seharusnya mengeluarkan zakat emas. Nah, kalau pertanyaannya itu pelitnya pelit harta dia sendiri atau kebagian bukhel atau suhun, kalau memang itu milik dia pribadi, emasnya ya berarti dia bukhul. Walaupun di fikih gugur dia jadi. Ya, ini kan tadi kaitannya pelitnya dulu ya. Kaitannya pelitnya. Jadi kalau bukhul itu pelit terhadap harta sendiri. Kalau suhun pelit terhadap harta orang lain. Orang lain di sini selain dirinya. Nah, itu suhun. Nah, sekarang kalau bahasannya ke helah ya, ke helah. Memang masalah helah ini luar biasa, banyak perselisihan ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya lebih kecenderungannya masalah helah ini kalau memang darurat gitu, kalau memang darurat sangat dibutuhkan. Umpama dia tadi kan punya emas 100 gram. Pas entar jatuh haul setahun, ternyata dia butuh buat berobat. Nggak punya duit lagi, adanya emas doang nih, emas 100 gram, dan dia harus jual emas itu katakan 21 gram karena butuh biayanya sekian juta gitu ya, sampai menjual emas 21 gram. Nah, itu 21 gram dia ambil, itu nggak apa-apa, itu helah yang darurat karena memang betul-betul dibutuhkan. Nggak apa-apa kalau helah begitu. Kalau helah begitu nggak apa-apa. Itu helah itu kan maksudnya merekayasa kewajiban sehingga nggak jadi wajib gitu ya. Itu kurang lebih pengertian helah. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau dipahami dalam selain mazhab Hanafi, kalau memang darurat nggak apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nggak apa-apa. Sekali sengaja juga nggak apa-apa. Nah, ketika ada pandangan sengaja nggak apa-apa, kita jangan menilai apapun, jangan. Jadi saya baca di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kita jangan suuzon kepada pendapat ulama yang mengatakan boleh helah sekalipun tanpa ada sebab yang mendesak, ya, sekalipun tanpa ada sebab yang mendesak. Kita jangan suuzon sama dia. Ulama ada yang, nah itu kita jangan suuzon sama ulama yang berpendapat gitu, dan dia pasti kan udah banyak udah ada pertimbangan kan ulama, karena memang rata-rata yang mengatakan helah itu mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah helah. Nah, kita selain itu jangan suuzon sama mazhab Abu Hanifah, nggak apa-apa. Jadi helah sekalipun tanpa ada sebab yang mendesak nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dia pelitnya harta sendiri atau harta orang, dilihat itu harta punya siapa. Kalau memang harta punya dia, punya si istri, punya si perempuan, berarti dia bukhel, pelit terhadap hartanya sendiri. Tapi kalau itu punya suaminya, terus akhirnya si istri pengen, udah apa jangan zakat, saya pakai dah supaya nggak keluar zakatnya. Oh, berarti ini si istri pelit suhun, karena itu harta milik suaminya ya, orang lain itu selain dirinya ya, orang lain itu selain dirinya. Itu ya. Jadi kalau masalahnya helah, sekali lagi helah dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh-boleh aja, dan kita jangan suuzon. Jangan suuzon sama ulama yang berpendapat membolehkan helah sekalipun tanpa ada sebab yang mendesak. Jangan. Emang kalau dalam mazhab yang lain
harus mendesak. Selama itu darurat boleh. Itu helah. Itu ya. Nah itu barangkali mudzakarah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Khususnya untuk diri kita sendiri, ya, khususnya untuk diri kita sendiri, ya, mungkin juga untuk keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Bagus-bagus bisa kita dakwahkan, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan untuk orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biada di kulida, biada di kulidain wadawa, biada di kulidain wadawa, biada di kulidain wadawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tahassamtu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut. Tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif anna hadal waba virus corona covid-19 wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun utbi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utbi biha harral waba'il hatimah al mustafa murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utbi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada ibnahuma wal fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.